Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aurelia, BP 17109336. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan usaha terhadap produk bubuk milkshake. Nah, di sini terdapat dua hal yang akan saya jelaskan, yaitu bab 2 yaitu studi literatur dan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu studi literatur. Di sini saya melakukan studi literatur terhadap beberapa jurnal. Yang pertama yaitu tentang Widya. Nah, di sini Widya ini meneliti sebuah penelitian mengenai analisis kelayakan usaha roti. Nah, di sini Widya ini menggunakan aspek keuangan atau aspek dari investasinya. Di sini didapatkan bahwa analisis kelayakan ini layak atau usaha roti ini layak. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan dari aspek keuangan, yaitu dengan nilai NPV yang positif dan nilai net BRC ratio-nya lebih dari 1. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan untuk mempelajari apakah perusahaan itu layak atau tidak untuk dijalankan, atau apakah perusahaan itu akan mengalami kerugian jika kita melakukannya. Nah, di sini aspek yang digunakan yaitu aspek keuangan pada penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak mempertimbangkan aspek yang lain. Namun penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai perhitungan dari aspek keuangan tersebut. Kemudian peneliti oleh Ibrahim dan Bakhtiar. Di sini peneliti ini meneliti kelayakan mengenai usaha olahan belimbing yang dilakukan di Blitar. Peneliti ini melakukan penelitian kelayakan bisnis di Blitar karena belimbing ini merupakan salah satu olahan yang cukup terkenal di Blitar. Nah, di sini peneliti melakukan penelitian analisis kelayakan berdasarkan aspek keuangan, yaitu menggunakan kriteria-kriteria investasi. Namun peneliti tidak terlalu menjelaskan mengenai kriteria tersebut didapatkan, dari mana didapatkannya kriteria tersebut dan perhitungannya, sehingga perhitungan tidak dapat langsung dipahami oleh pembaca. Kemudian peneliti ini juga hanya melakukan aspek dari sisi keuangan saja. Kemudian peneliti oleh Renova dan Kusniawan. Peneliti ini melakukan penelitian terhadap warung usaha burjo yang berada di wilayah Karanggaya. Metode yang digunakan yaitu metode analisis kelayakan dari aspek keuangan serta dari pemasaran. Nah, di sini dilakukan bahwa usaha ini sebenarnya sudah dijalankan cukup lama, namun pertumbuhan pada usaha ini tidak ada, sehingga dilakukan analisis kelayakan di mana apakah usaha ini masih layak untuk dijalankan dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian peneliti ini juga tidak hanya dari aspek keuangan, namun juga aspek pemasaran. Dari aspek pemasaran ini juga membantu peneliti untuk menentukan apakah usaha ini layak atau tidak. Kemudian dilanjutkan peneliti oleh Hanjojo dan teman-teman. Peneliti Hanjojo ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha pendirian industri kecil teh Papua, di mana teh ini merupakan suatu permintaan. Teh ini merupakan peningkatan, dapat mengurangi penyakit yang dialami oleh orang-orang yang ada di Papua tersebut. Namun teh ini belum dapat dipenuhi dengan permintaan yang cukup besar di Papua tersebut, sehingga peneliti ini ingin melakukan analisis kelayakan apakah perusahaan ini layak untuk dijalankan dengan menggunakan beberapa aspek penelitian, yaitu yang pertama dari SDM, potensi pasarnya, teknik dan teknologi, serta dari aspek keuangannya itu sendiri. Nah, pada penelitian Hanjojo DKK ini, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai perhitungan yang dilakukannya. Dia hanya menganalisis dari beberapa aspek yang dia gunakan, sehingga perhitungan dari aspek
dijelaskan secara spesifik. Kemudian dilanjutkan dengan peneliti oleh Afia dan teman-teman. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan bisnis dari usaha industri coklat cozy. Nah, di sini metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu beberapa metode dari aspek pasar, pemasaran, aspek dari teknis, aspek organisasinya, manajemen, serta aspek finansialnya dengan menggunakan beberapa kriteria seperti NPV, net BRC, rasio, atau yang lainnya. Nah, di sini analisis ini dilakukan untuk bertujuan untuk mengetahui usulan proyek yang diusulkan layak atau tidak. Jadi terdapat proyek pada industri ini, dia ingin mengusulkan proyek. Nah, untuk mengetahui apakah proyek tersebut layak atau tidak, maka dilakukan analisis kelayakan terhadap proyek tersebut. Nah, terdapat beberapa metode yang tadi digunakan dari aspek produksi, aspek organisasi, manajemen, dan yang lainnya. Penelitian ini menjelaskan secara rinci dan terstruktur dari masing-masing aspek kelayakan bisnis, mana yang hasil dari perhitungan dan mana yang dari hasil analisis yang dilakukan. Nah, aspek ini penelitian ini tidak hanya berdasarkan satu aspek, beberapa aspek, sehingga penelitian ini dapat dikatakan cukup mempertimbangkan beberapa aspek. Dan untuk menyatakan bahwa proyek tersebut layak atau tidaknya itu lebih bagus daripada penelitian lain. Di sini hasil penelitian yang didapatkan bahwa usaha ini dinyatakan layak berdasarkan dari analisis dan perhitungan yang dilakukannya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa rata-rata peneliti sebelumnya itu menggunakan aspek dari finansial, sebab hal ini dilakukan karena sebuah usaha tentunya dianggap sudah layak apabila sudah mendapatkan keuntungan yang optimal. Maka dari itu aspek keuangan ini sangat penting untuk dianalisis dalam kelayakan bisnis yang akan kita bangun atau kita buat. Namun perlu untuk melakukan pertimbangan dari beberapa aspek lain seperti aspek pemasaran, organisasi, SDM-nya, bahkan teknis yang digunakannya. Nah, maka dari itu untuk melakukan analisis kelayakan diperlukan aspek-aspek yang mendukung untuk bisnis tersebut, terutama aspek dari keuangan tersebut. Nah, kemudian analisis ini lebih baik menggunakan beberapa aspek, tidak hanya dari aspek keuangan, agar lebih meyakinkan kita apakah kita akan membangun bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini metodologi penelitian yang digunakan yaitu pertama itu survei penelitian. Nah, survei penelitian ini yang saya lakukan yaitu melakukan wawancara atau pengamat. Saya pertama melakukan pengamatan terhadap permintaan dari bubuk milkshake ini. Kemudian saya melakukan wawancara terhadap kedai-kedai pemilik yang menjualkan minuman milkshake ini. Nah, kemudian saya melakukan studi literatur yang saya gunakan bertujuan untuk mengumpulkan teori-teori yang digunakan yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, studi literatur yang saya telah lakukan. Kemudian identifikasi masalah. Setelah saya melakukan pengamatan dan wawancara, didapatkan bahwa pemilik kedai minuman milkshake ini mengalami kesulitan untuk menemukan supplier dari bubuk milkshake tersebut. Pemilik kedai ini sulit untuk mendapatkan supplier, sehingga pemilik ini harus memesan secara online. Namun secara online ini membutuhkan waktu yang cukup, serta kita harus mencari mana
reseller yang memang ia menjual bubuk tersebut dengan baik. Sehingga maka dari itu, dari identifikasi masalah ini saya ingin menganalisis mengenai kelayakan bisnis dari bubuk milkshake ini, sehingga didapatkan perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana analisis kelayakan usaha terhadap usaha bubuk milkshake di Kota Padang dan sekitar, berdasarkan dari aspek keuangan, aspek teknis dan pemasaran. Karena saya tidak hanya menggunakan satu aspek saja, agar saya lebih yakin lagi bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Maka dari itu saya menggunakan beberapa metode dan beberapa aspek. Nah, di sini aspek keuangan yang saya gunakan seperti yang tadi, yaitu menggunakan perhitungan dari NPV, menggunakan perhitungan dari net BRC ratio, menggunakan IRR, dan saya menggunakan untuk mencari apakah usaha tersebut layak atau tidak. Ya, kemudian aspek pemasaran yang digunakan yaitu 4P, di mana 4P ini yaitu produk, price, place, dan promotion. Kemudian aspek teknis atau produksi. Di sini menganalisis alokasi produk, bahan baku, bahan tambahan, teknologi yang digunakan, dan proses dari produksi tersebut. Kemudian aspek finansial yaitu menganalisis kebutuhan data, menganalisis sumber data, menghitung proyeksi laba rugi, serta menggunakan kriteria seperti payback period, net present value, internal rate of interest, net BRC ratio. Kemudian selanjutnya yaitu analisis, di mana analisis yang dilakukan terhadap hasil pengolahan data yang didapatkan dari beberapa aspek yang telah kita lakukan perhitungannya. Nah, di sini dianalisislah apakah hasil dari pengolahan data tersebut menyatakan bahwa analisis tersebut layak atau tidak. Kemudian bagian penutup. Nah, bagian penutup ini menampilkan kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan. Kemudian saran yang digunakan untuk identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu pemilik mengalami kesulitan dalam mencari pemasok untuk bubuk milkshake yang ditawarkan. Hal ini membuat pemilik kedai harus membeli bubuk tersebut melalui online. Dan pembelian secara online ini memerlukan waktu yang cukup lama serta ongkos pengiriman yang cukup mahal. Kemudian didapatkan perumusan masalah, yaitu bagaimana analisis kelayakan usaha terhadap usaha bubuk milkshake di Kota Padang dan sekitar berdasarkan aspek keuangan, teknis, dan pemasaran. Kemudian dilakukan pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap permintaan bubuk milkshake ini. Wawancara dilakukan kepada pemilik dari kedai bubuk milkshake atau kedai minuman milkshake. Nah, di sini lakukan pengolahan data. Pengolahan data yaitu menggunakan beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pemasar, yaitu menganalisis permintaan pasar, pesaing, serta pangsa pasar. Di mana kita menganalisis menggunakan 4P, produk, place. Kemudian yang terakhir yaitu bagian penutupan, di mana bagian ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tujuan dari penelitian yang tadi, dan serta saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian dapat dilihat di sini terdapat flowchart yang dimulai dari survei pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutupan, serta selesai. Di mana survei penelitian seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu mengenai pengamatan dan wawancara, kemudian studi literatur, identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 2 dan bab 3 yang saya telah kerjakan. Demikian, jika terdapat salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.